Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari cerita Infinite Evolution from Zero. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2 sampai 3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Sampai dirinya melihat berita berikutnya dan mengetahui apa artinya sebenarnya diperintah oleh rasa takut. Lalu kini sebuah berita mengabarkan berita terkini. Serangan binatang buas yang serius telah terjadi di negara tetangga. Berdasarkan rekaman saksi mata, diduga serangan tersebut melibatkan tikus raksasa yang tidak normal. Hingga kini seorang wanita telah dicengkeram oleh monster itu. Si wanita pun tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa meminta tolong hingga si wanita berakhir dalam mulut binatang buas menyimpang itu. Setelah penyerangan itu terjadi, sebuah berita mengatakan bahwa menurut penyelidikan, elemen-elemen sesat sedang memicu serangan tikus menyimpang baru-baru ini di balik layar. Salah seorang pemimpin saat diwawancarai berharap bahwa semua negara akan memberikan bantuan kepada negara Sakura mereka untuk bersama-sama melenyapkan para bidah ini. Melihat hal ini, Jichen ingat bahwa yang disebut bidah adalah sekumpulan orang-orang yang membentuk organisasi oleh para pengkhianat manusia. Mereka bertindak sebagai antek-antek binatang buas yang menyimpang untuk mendapatkan keuntungan. Melakukan serangan di masyarakat manusia, untungnya dirinya lahir di negara yang kuat dengan lingkungan yang relatif stabil, yang memungkinkan dirinya untuk terus bersembunyi dan berkembang. Lalu di saat itu Jichen dan orang tuanya mendengar sebuah suara yang sangat keras. Jichen pun menilai bahwa itu adalah suara ledakan sonik yang terjadi di luar. Jichen pun segera berlari dan melihat situasi di luar jendela. Jichen pun bertanya-tanya mengapa begitu banyak cyborg resmi yang terbang di jam segini. Dirinya berharap tidak ada hal yang buruk terjadi. Kemudian paginya, Jichen pun segera mengajak King Han untuk segera pergi atau mereka akan terlambat. King Han pun berterima kasih karena Jichen sudah mau menunggunya. Lalu di saat itu Jichen pun melihat sesuatu dan menyebut bahwa taring binatang King Han bersinar. King Han pun kaget melihatnya. Jichen pun bertanya mungkinkah gigi ini adalah milik binatang buas yang menyimpang. Dalam pikiran Jichen tidak heran Bai Sui memiliki sedikit aura non-manusia. Sumber aura itu pasti dari gigi ini. Dalam perjalanan Jichen terus berpikir mengenai hal ini. Menurutnya cahaya taring binatang itu hanya bertahan sesaat. Dan mereka tidak menyelidikinya lebih lanjut. Tetapi antara mobilisasi cyborg tadi malam dan fenomena aneh dengan taring binatang, dirinya punya firasat buruk kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Lalu di saat mereka terus berjalan, tiba-tiba seorang wanita dewasa menegur mereka dan menyebut mereka sebagai anak-anak yang menggemaskan. Wanita ini pun bertanya apakah mereka berdua bersaudara. Kin Han pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa mereka bukan saudara kandung. Mereka teman masa kecil dan juga sahabat. Wanita ini pun bertanya soal teman masa kecil ini. Dirinya sangat iri. Dirinya juga berharap punya kekasih masa kecil. Lalu wanita ini bertanya apakah mereka berdua pergi ke sekolah sendiri di usia begitu muda. Di manakah orang tua mereka? Di saat King Han dengan polosnya ingin menjawab pertanyaan si wanita, Jichen seketika menarik King Han dan memintanya untuk berhenti berbicara. Mereka akan terlambat dan segera mengajak King Han untuk pergi. Sesampainya di sekolah, Jichen memberitahu King Han bahwa mulai sekarang jangan hanya menjawab pertanyaan dari orang asing yang mencoba berbicara dengan King Han. King Han pun mengerti.
Kemudian setelah pulang sekolah saat perjalanan pulang, Kin Han pun mengatakan bahwa gang ini terlalu sepi, terasa agak menyeramkan. Ji Chen pun menyebut bahwa area ini dijadwalkan untuk dihancurkan minggu depan. Penduduknya sudah lama pindah. Itulah sebabnya area ini begitu sepi. Dan nyatanya mereka berdua kembali bertemu dengan si wanita. Si wanita pun mengatakan bahwa akhirnya mereka pulang dari sekolah. Si wanita pun kini membawa rekannya dan meminta rekannya untuk berhenti melihatnya. Kedua anak itu ada di sini bersama dirinya. Ji Chen yang memperhatikan situasinya menilai setelah sekolah dirinya sengaja membawa King Han pulang melalui rute yang berbeda dari jalan pagi ini. Dirinya tidak percaya wanita ini mengikuti mereka. Si wanita pun mengatakan bahwa dirinya punya banyak camilan enak di rumah. Apakah mereka berdua ingin mampir dan bermain? Si pria pun kesal melihatnya karena terlalu banyak omong kosong. Si pria yang sudah tidak sabar seketika maju dan mengatakan bahwa lebih baik pukul saja mereka dan seret mereka pergi. Dirinya terburu-buru ingin menjual mereka dan mendapatkan uang. Ji Chen yang memperhatikan gerakan si pria kini bersiap melepaskan pukulannya. Hingga pukulan kuat pun kini dilepaskan tepat di tengah tubuh si pria. Dan seketika membuat si pria terlempar sangat keras. Si wanita pun kaget melihatnya. Si wanita menilai ini tidak masuk akal sama sekali. Bagaimana bisa seorang anak sekolah dasar mengirim pria dewasa terbang seperti itu? Dan kembali Ji Chen maju mendekati si wanita dengan pukulannya hingga pukulan ini melayang tepat ke wajah si wanita. Ji Chen dengan tatapan tajamnya menilai bahwa tidak ada kamera di sekitar sini untuk menghilangkan masalah di masa depan secara permanen. Tidak ada pilihan selain menghabisi mereka. Dirinya sebenarnya tidak ingin melakukan ini, tetapi jika mereka memberitahu siapapun apa yang terjadi hari ini, kemampuan dirinya akan terekspos. Rencana dirinya untuk bersembunyi dan menjadi lebih kuat akan hancur. Namun tiba-tiba di area itu terjadi getaran layaknya seperti gempa bumi. Dan nyatanya saat ini di depan mereka telah muncul tikus raksasa yang menyimpang. Lalu tikus menyimpang ini bersiap memangsa si wanita yang masih tidak bisa bergerak. Hingga separuh badan si wanita telah masuk ke dalam mulutnya. Ji Chen pun menilai ini sangat buruk dan segera berlari menuju King Han. Sedangkan King Han tidak bisa bergerak dengan tubuh gemetar serta bertanya apakah itu. Melihat kondisi King Han, Ji Chen segera menggendongnya dan mengatakan bahwa itu adalah tikus besar yang menyimpang. Dan segera Ji Chen melarikan diri untuk mencari tempat yang aman. Namun nyatanya bersama dengan hal itu salah satu cyborg terbang melintasi mereka dan menuju tikus besar menyimpang itu. Ji Chen pun tidak percaya cyborg itu terbang sangat cepat. Lalu cyborg pun kini mulai pengisian daya dan melepaskan serangan anestetik smoke screen. Dan rudal-rudal pun kini menghujani tubuh tikus besar menyimpang hingga ledakan besar pun terjadi. Akibat serangan rudal ini, penglihatan tikus besar pun menjadi buram dan memasuki kondisi pusing. Di saat itu, cyborg dengan cepat memotong leher tikus besar menyimpang. Lalu saat di rumah, Ji Chen masih kepikiran soal kejadian waktu pulang sekolah. Ji Chen menilai bahwa level cyborg wanita ini mungkin tidak terlalu tinggi. Dia pertama-tama melemahkan tikus besar menyimpang itu dengan peluru rudal anestesi. Lalu terlibat dalam pertarungan jarak dekat selama 7 menit sebelum menyelesaikan pertarungan. Tapi tikus besar menyimpang benar-benar merupakan lawan yang tangguh. Tikus dewasa tumbuh lebih dari 3 meter panjangnya. Dan tingkat biologis mereka normalnya mencapai peringkat 7. Ji Chen pun merasa bersyukur dirinya bisa lolos dari bencana kemarin. Sepertinya dirinya perlu meningkatkan intensitas latihannya. Meskipun krisis tikus menyimpang masih ada, kehidupan harus tetap berjalan seperti biasa. Sebentar lagi Kin Han dan dirinya akan merayakan ulang tahun mereka yang ke-9. Setelah membuat harapan, mereka juga bertukar hadiah ulang tahun. Dengan bantuan kejeniusan bawaan, dirinya belajar mengukir sendiri dalam semalam dan membuat jepit rambut kayu ini sebagai hadiah untuk King Han. King Han pun nampak senang menerima hadiah ini. Kemudian dalam sekejap mata mereka lulus dari sekolah dasar dan memulai kehidupan sekolah menengah mereka. Dan notifikasi pun menampilkan prestasi karena mendominasi 9 tahun pendidikan wajib. Dan mendapatkan hadiah biological attribute, survival of the fittest. Serta gelar elementary school top dog kini telah terbuka dan gelar middle school overload masih terkunci.
Lalu selama liburan untuk mempersiapkan pembukaan gelar lebih cepat dan meningkatkan kekuatannya lebih cepat, dirinya mempertahankan latihan dengan intensitas tinggi setiap hari. Hingga notifikasi menunjukkan kenaikan statistiknya dari vitalitas plus 2000 poin, kekuatan otot lengan plus 2000 poin, kekuatan otot dada plus 2000 poin, dan kemahiran push up plus 1000 poin. Dan akhirnya seharusnya sebelum sekolah dimulai level biologisnya berhasil menembus ke peringkat 3 ordinary. Atribut fisiknya juga meningkat secara signifikan. Angkat beban satu tangan seberat 700 kg, lompatan vertikal 4 meter dan lari cepat 100 meter dalam 6 detik. Dirinya pun penasaran di level berapa si jenius Kyoto itu sekarang. Dan kebetulan saat Cichen melihat berita tentang jenius di Kyoto sedang ditayangkan di TV pada malam hari sebelum sekolah dimulai. Dikatakan jenius Kyoto berusia 14 tahun telah menyatu dengan gen semut kekuatan raksasa. Kini dapat dengan mudah mengangkat balok paduan seberat 2000 kg dengan satu tangan. Ji-Chen pun menilai gen semut kekuatan raksasa dapat meningkatkan kekuatan seseorang setidaknya 4 hingga 8 kali lipat. Bahkan menghitung dengan pengganda 4 kali, kekuatan dasar sebenarnya hanya meningkatkan 400 kg. Jika dibandingkan dengan cara itu, dirinya masih lebih kuat darinya. Kemudian kehidupan sekolah menengah resmi dimulai. Karena dirinya sudah menjadi siswa terbaik di kota selama bertahun-tahun di sekolah dasar. Kepala sekolah dari semua sekolah terbaik di kota mencoba merekrut dirinya. Pada akhirnya dirinya menerima undangan sekolah menengah Shanghai, dengan syarat King Han dapat terus bersekolah di sekolah yang sama dan berada di kelas yang sama dengan dirinya. Ketika mendaftar sebagai murid baru, kepala sekolah dan wakil kelas datang untuk menyambut dirinya, memberitahu untuk memenangkan penghargaan bagi sekolah di masa depan. Setelah beberapa basa-basi sederhana, dirinya menemukan alasan dan pergi lebih dulu. Alasan dirinya menyelinap pergi adalah karena fasilitas olahraga sekolah menengah Shanghai sangat lengkap. Jadi sebelum sekolah dimulai, King Han dan dirinya sepakat untuk bertanding bulu tangkis. Lalu saat King Han memulai permainan dengan servisnya, tiba-tiba bola mereka dihentikan oleh siswa lain. Siswa ini pun bertanya apakah mereka baru di sini. Lapangan ini khusus untuk mereka siswa tingkat pertama. Lalu rekan-rekannya pun mengatakan bahwa siswi perempuan ini bisa tinggal. Mereka bisa bergantian berlatih tanding dengannya. Temannya pun membenarkan hal itu. Jika tidak tahu cara bermain, mereka bisa mengajari King Han bergandengan tangan. King Han pun menanggapi ini dan menyebut bahkan jika mereka siswa tingkat atas, mereka harus mengikuti aturan. Dirinya dan Ji-Chen lebih dulu sampai di sini. Lalu Ji-Chen pun memperingatkan mereka untuk menjauh dari King Han. Selain itu, dirinya seharusnya tidak perlu mengingatkan mereka tentang aturan siapa cepat dia dapat. Siswa ini pun bertanya siapa bilang itu aturannya, bahkan jika Tuhan sendiri datang hari ini, dirinya akan tetap mengambil lapangan ini. Ji-Chen pun meminta siswa ini untuk mendengarkan. Mulai dari sekarang aturan dirinya adalah aturan, dan seketika Ji-Chen melepaskan servisnya hingga servis super kencang ini mengarah ke siswa ini. Siswa ini pun merespon hal ini dan mencoba menahannya dengan raketnya. Namun alhasil raketnya seketika rusak dan ini mengagetkannya. Siswa ini pun bertanya-tanya dalam pikirannya, itu tadi sangat cepat, apakah Ji-Chen manusia? Teman-temannya pun juga menduga apakah dia seorang pelebur gen. Namun jika dilihat itu tidak mungkin, Ji-Chen terlalu muda. Jika bidikan itu sedikit meleset, bukankah kepala bos akan tertembak? Mereka pun seketika meminta maaf dan mengerti aturannya sekarang dan seketika pergi melarikan diri. Lalu setelah kejadian ini, Ji-Chen menilai kabar itu sudah tersebar. Tidak ada yang menindas mereka lagi selama sekolah menengah. Sekolah menengah terasa cukup mirip dengan sekolah dasar. Selain lebih besar dan memiliki fasilitas yang lebih baik, dirinya sudah selesai mempelajari semua kurikulum sekolah menengah sejak lama. Selama kelas, dirinya pada dasarnya membaca buku ekstrakurikuler yang menarik minatnya. Setelah melatih tubuhnya di malam hari, dirinya juga mempelajari berbagai skill baru secara daring. Dengan bantuan kejeniusan bawaannya, dirinya secara bertahap bercabang ke dalam memasak, fotografi, mengemudi, berenang, bertahan hidup di alam liar, dan berbagai skill olahraga untuk membuka gelar Middle School Overload secepat mungkin. Dirinya tidak hanya mendapat peringkat pertama di setiap mata pelajaran, dirinya juga mewakili sekolah dalam berbagai kompetisi sekolah menengah nasional.
Dirinya memenangkan medali emas, perak, dan perunggu dalam bidang matematika, fisika, kimia, dan pemrograman komputer. Dirinya tidak berani menempati posisi pertama dalam segala hal agar tetap terlihat low profile. Dalam sekejap mata, 1 semester berlalu. Dirinya tidak menyangka gelarnya masih belum terbuka. Tapi karena penampilan dirinya sangat menarik, dirinya mendapat fans wanita. Tapi dirinya tidak tertarik berurusan dengan mereka. Selain membantu King Han dengan studinya, dirinya memfokuskan semua perhatian dirinya pada pertemuan olahraga sekolah yang akan datang. Jika dirinya mendominasi pertandingan olahraga sekolah, dirinya pasti akan membuka gelar Middle School Overload. Untuk pertandingan olahraga kali ini, dirinya hanya ikut tolak peluru, lompat tinggi, dan lari cepat. Ketiga kategori utama ini mewakili kekuatan, kemampuan melompat, dan kecepatan. Mendominasi ketiga kategori ini mewakili dominasi serba bisa dalam atletik. Walaupun dirinya menahan diri selama kompetisi agar tidak terlalu keterlaluan, memenangkan juara pertama masih relatif mudah. Saat itu dirinya merasakan gelombang kekuatan meletus dalam tubuhnya. Dan seketika gelar Middle School Overload terbuka. Notifikasi pun menyebut bahwa prestasi akademi dan atletik Ji-chan telah benar-benar membanjiri seluruh sekolah, membayangi seluruh siswa lainnya, berhasil membuka gelar Middle School Overload. Dengan ini mendominasi 9 tahun pendidikan wajib telah selesai, memperoleh atribut survival of the fittest atau bertahan hidup dari yang terkuat. Dijelaskan survival of the fittest asal-usul kehidupan Ji-chan melampaui semua hal. Ji-chan dapat melahap asal-usul kehidupan makhluk lain untuk mendorong evolusi Ji-chan sendiri. Mengetahui hal ini, Ji-chan pun bertanya apa sebenarnya asal-usul kehidupan ini. Lalu di saat Ji-chan terus berpikir, Ji-chan ingat sesuatu. Ji-chan pun bertanya, bolehkah dirinya meminjam taring binatang King Hai untuk melihat? Dengan cepat King Han memberinya. Di saat Ji-chan menyentuh taring ini, notifikasi sistem seketika muncul dan menyebut bahwa Ji-chan melahap jejak asal-usul kehidupan Abyssal Giant Butterfly. Ilustrasi Abyssal Giant Butterfly masih 1%. Ketika progres mencapai 100%, Ji-chan dapat mengembangkan atribut atau skill parsial dari binatang buas menyimpang. Dengan ini, Ji-chan pun mengetahui bahwa taring ini miliknya kupu-kupu. Kemudian Ji-chan juga mengetahui nama binatang buas yang menyimpang ini. Mungkin dirinya bisa menemukan informasi relevan secara daring. Namun setelah Ji-chan melakukan pencarian dengan nama binatang buas menyimpangnya, nyatanya hasilnya tidak ditemukan. Ji-chan pun menilai bahwa sepertinya dirinya hanya bisa memahami makhluk menyimpang ini melalui usahanya sendiri. Ji-chan pun ingat bahwa Bai Shui juga memberinya satu taring binatang buas itu. Setelah melakukan pencarian, Ji-chan pun berhasil menemukannya. Dan kembali notifikasi mengenai Ji-chan yang melahap asal-usul Abyssal Giant Butterfly muncul. Kini ilustrasi sudah mencapai 2%. Ji-chan pun tidak menyangka naiknya cuma 1% dari sebelumnya. Sepertinya asal-usul kehidupan yang tersisa di tulang binatang ini tidak banyak. Dirinya perlu menemukan cara lain untuk membukanya secara penuh. Lalu keesokan harinya setelah pulang sekolah, untuk meningkatkan intensitas latihan, dirinya mulai bersepeda dari rumah ke sekolah bersama King Han setiap hari. Jika mereka bertemu dengan tikus raksasa yang menyimpang itu lagi, dirinya bisa pergi segera membawa King Han ke tempat aman. Lalu di saat itu seseorang menyapa Ji-chan dan diketahui bahwa dia adalah guru Guo dari tim seni bela diri sekolah. Guru Guo mengatakan bahwa penampilan Ji-chan di pertandingan olahraga sekolah adalah yang paling luar biasa dalam sejarah sekolah. Oleh karena itu dirinya ingin mengundang Ji-chan untuk bergabung dengan tim seni bela diri sekolah. Bakat atletik Ji-chan bahkan lebih menonjol daripada bakat akademisnya. Dengan ini guru Gao berharap Ji-chan menerimanya. Tentunya Ji-chan dapat mempelajari lebih lanjut tentang tim seni bela diri sebelum membuat keputusan. Dalam pikiran Ji-chan, guru Gao berbicara terlalu cepat sehingga tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Lalu guru Gua memberitahu Ji-chan bahwa ruangan C di gimnasium sekolah adalah markas tim pencaksilat. Guru Gao meminta Ji-chan untuk datang besok jika Ji-chan ada waktu luang. Dirinya akan menunggu Ji-chan. Kemudian saat di rumah, Ji-chan pun mencoba beberapa cara untuk mengaktifkan survival of the fittest. Namun pada akhirnya setelah membunuh kecoa dan nyamuk tidak berdampak apa-apa. Tampaknya hanya binatang buas yang kuat yang memiliki cukup asal-usul kehidupan untuk dilahap.
Hingga pada akhirnya Ji-chan mengajak King Han untuk pergi ke suatu tempat. Sesuai dugaannya, dirinya memutuskan untuk segera pergi ke supermarket yang menjual daging hewan. Tak lama kemudian mereka pun tiba di supermarket di pusat kota. Ji-chan pun menilai ada cukup banyak daging binatang di sini, tapi semuanya sudah dikemas sebelumnya. Dirinya tidak dapat memverifikasi tebakan dirinya tanpa kontak langsung. Lalu di saat itu seseorang penjual mengatakan bahwa ini adalah daging iris yang segar. Melihat kedai ini, Ji-chan pun mengerti paman di sana sedang menyembelih daging binatang. Ji-chan pun meminta King Han untuk menunggunya di sana. Dirinya akan ke sana sebentar untuk menyentuh daging binatang di sana. Ji-chan pun menilai King Han pasti agak bingung maksudnya, tapi untuk memverifikasi idenya dengan cepat, dirinya tidak bisa menjelaskan banyak hal padanya. Lagi pula kebenaran ada di depan matanya saat ini. Di saat Ji-chan menyentuhnya, Ji-chan merasakan lonjakan energi itu. Dengan ini, Ji-chan sudah yakin dengan dugaannya. Daging binatang itu memang mengandung asal-usul kehidupan yang sangat kuat. Sedangkan King Han yang melihat ekspresi Ji-chan bertanya apakah Ji-chan baik-baik saja, karena begitu bersemangat menyentuh daging binatang itu. Lalu King Han pun bertanya kepada Ji-chan seperti apa rasanya daging binatang itu. Apakah berbeda dengan daging biasa? Ji-chan menyebut bahwa itu tidak ada istimewanya, hanya terasa lebih segar. Ji-chan pun bertanya apakah King Han ingin menyentuhnya. King Han pun tidak ingin melakukan hal itu. Lalu Ji-chan pun mengatakan karena mereka di sini, mereka akan membeli beberapa daging untuk dicoba. Ji-chan pun menilai bahwa dirinya tidak menyangka King Han akan terkejut. Karena daging binatang tidak murah sama sekali. Bahkan Ghost Shadow Squid termurah hampir 1000 yuan per jin. Segera Ji-chan mengajak King Han untuk membeli ini kali ini. King Han pun menyebut itu terlalu mahal. King Han pun bertanya haruskah mereka bertanya pada ibu Ji-chan sebelum memutuskan untuk membelinya. Ji-chan pun meminta King Han untuk tidak khawatir. Ibunya menyuruh membeli banyak untuk dibawa pulang. Ibunya sedang menyiapkan pesta daging binatang untuk kedua keluarga mereka. Lalu selain berbagi, alasan lain membeli daging ini adalah kekhawatiran dirinya kalau menyerap asal-usul kehidupan secara langsung yang bisa membuat dagingnya rusak. Tentunya ini hanya tebakan. Jadi dirinya masih perlu mengujinya dengan daging yang mereka beli. Dan segera Ji-chan membawa daging itu ke kasir dan total yang harus dibayar adalah 3 jin dari Ghost Shadow Squid adalah 2.994 yuan. Dan setelahnya mereka pun pergi. Dalam pikiran Ji-chan ini terlalu mahal, dirinya tidak tahu kapan mampu membelinya lagi. Selain itu sekarang sudah lewat jam 9 malam. Akhir-akhir ini tidak begitu damai. Jadi lebih aman untuk pulang lebih awal. Itu sebabnya mereka langsung pulang. Meskipun mereka sedang dalam perjalanan, dirinya tidak dapat menahan diri untuk tidak memverifikasi idenya segera saat menyaksikan keajaiban telah tiba. Kembali saat Ji-chan menyentuh daging Ghost Shadow Squid, notifikasi Ji-chan melahap jejak asal-usul kehidupan pun muncul. Dan kini ilustrasi Ghost Shadow Squid mencapai 0,1%. Dan chapter berakhir.